Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sekalian, alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa ya di dalam kajian rutin. Insyaallah dalam kesempatan kali ini ya kita akan melanjutkan ya pembahasan Alfiyah Ibnu Malik di mana kita sudah mulai kajian ini, sudah ada 44 pertemuan, nanti bisa diikuti dari awal ya di channel YouTube. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas fi'il muta'addi dan lazim ya. Ta'adil fi'li wa luzumuhu. Yaitu di bait ke 267 ya. Di sini dikatakan ya penulis Imam Muhammad Ibnu Malik ya rahimahullah, alamatul fi'lil mu'adda an tasil ha ghairi masdarin bihi nahwu amil. Ya. Jadi kata beliau, tanda fi'il muta'addi itu ya mu'adda, di sini maksudnya muta'addi, yaitu bersambung dengan ha ya. Maksudnya bersambung dengan domir yang bukan kembali kepada masdar. Ya, seperti amil. Ya, maksudnya misalnya amilahu. Ya. Nah, beliau menjelaskan ya Ibnu Aqil ya rahimahullah mensyarah dari matan ini yanqasimu al-fi'lu ila muta'addin wa lazim. Fi'il itu terbagi kepada muta'addi dan lazim. Ya. Fal muta'addi, maka yang muta'addi itu ya huwa alladhi yasilu ila maf'ulihi bi ghairi harfi jarin. Yang sampai kepada maf'ul bihnya ya tanpa dengan huruf jar. Ya, atau tanpa melalui huruf jar. Ya, nahu darabtu zaidan. Ya, seperti saya telah memukul Zaid. Wal lazim ma laisa kadzalik. Sedangkan yang lazim ya bukan yang seperti itu. Ya. Dalam arti fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang membutuhkan objek ya, sedangkan fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Ya, tetapi juga yang lazim bisa sampai kepada objeknya dengan huruf jar di sini ya. Ya, maka di sini yang lazim dikatakan huwa wa huwa ma la yasilu ila maf'ulihi, yang tidak sampai kepada maf'ulnya illa biharfi jarin ya, kecuali dengan huruf jar. Nahu maratu bi Zaidin. Ya, saya melewat ya ke hadapan Zaid. Atau maknanya saya melewati Zaid. Nah, kata marartu itu lazim, lewat. Ya, dia bisa sampai kepada maf'ul bihnya, kepada objeknya ya dengan huruf jar, yaitu di sini bi. Ya, jadi marartu bi Zaidin. Ya, tidak bisa marartu Zaidan, ya tidak bisa secara langsung ya dia memansubkan maf'ul bihnya, tetapi harus menggunakan tambahan huruf jar karena fi'il marartu itu adalah fi'il lazim. Aula maf'ula lahu ya, atau juga fi'il lazim sama sekali tidak ada maf'ulnya ya, tidak ada maf'ul bihnya. Ya, nahu qama Zaidun ya, seperti qama Zaidun, Zaid telah berdiri. Nah, kata qama ini adalah fi'il lazim.
ya dia tidak butuh objek. Jadi Zaid berdiri ya sudah, tidak ada objeknya gitu ya. Wa yusamma ma yasilu ila maf'ulihi binafsihi, ya, dan yang sampai kepada maf'ulnya dengan sendirinya ya tanpa bantuan huruf jar ya. Fi'lan muta'addiyan ya sebagai fi'il yang muta'addi ya. Wa waqi'an dan juga dinamakan sebagai fi'il waqi'. Ini adalah istilah-istilah yang digunakan untuk fi'il muta'addi ya. Wa mujawizan kadang juga dinamakan sebagai fi'il mujawiz. Ya. Wa ma laisa kadzalika dan yang tidak seperti itu yusamma laziman, dinamakan dengan fi'il lazim. Ya, wa qasiran dinamakan juga fi'il qasir ya. Lawan dari mujawiz ya, qasir. Wa ghairu muta'addin wa ghairu muta'addin dan juga selain muta'addi. Wa yusamma muta'addiyan biharfi jar. Bisa juga yang memuta'addikan dengan huruf jar disebut muta'addi dengan huruf jar. Kalau yang tidak bisa dimuta'addikan dengan huruf jar ya itu dikatakan lazim saja. Tidak dikatakan muta'addi ya. Wa alamatul fi'li al-muta'addi ya anta tasila bihi haul. Nah, ini sebagaimana yang tadi disebutkan di dalam bait ya. Alamatul fi'lil mu'adda antasil ha ghairi masdarin bihi nahu amil. Nah, di sini dijelaskan wa alamatul fi'lil muta'addi. Tanda fi'il muta'addi itu ya anta tasila bihi haun. Ya, bersambung dengan ha ya maksudnya domir yang kembali kepada selain masdar ya yang kembali kepada selain masdar. Ta'udu ala ghairil masdar. Wahiyya ha'ul maf'ul bih, ha tersebut adalah hak maf'ul bih. Nahu contohnya al-babu aghlaqtuhu ya. Pintu ya telah aku tutup ya, aku telah menutupnya. Nah, di sini ada huruf ha ya maksudnya ada domir di sini hu ya. Ini bersambung dengan fiil aghlaqtu. Ya, bersambung dengan fiil aghlaqtu. Nah, hadis ini kembali kepada selain masdar dari fiil tersebut. Ya, jadi di sini kan kembali ke al-babu. Nah, maka ciri fiil ini adalah muta'addi. Ya, dia bersambung dengan fiil domir yang kembali kepada selain masdar. Ya, artinya dia kembali kepada maf'ul bi kepada objeknya. Ya, saya telah menutupnya. Nah, berarti dia adalah fi'il muta'addi. Kalau domir itu kembali kepada masdar, ya nanti masuknya sebagai maf'ul mutlak. Kita lihat penjelasannya di bawah ya wahtaroza biha ghairil masdar dan keluar ya artinya tidak tercakup ke dalam hakikat dari fi'il muta'addi ini kalau dia dengan definisi ya hak selain masdar ya yang dari hak masdar ya. Jadi kalau hak masdar maksudnya domir yang kembali kepada masdar ya itu bukan ciri bahwa dia itu muta'addi bukan. Karena bisa jadi yang lazim juga bisa ya karena maf'ul mutlak itu bisa masuk ke fi'il lazim, bisa juga masuk ke fi'il muta'addi. Fa innaha tatasilu bil muta'addi wal lazim. Ya, kalau ha yang kembali kepada masdar itu bisa bersambung dengan fi'il muta'addi, bisa juga dengan fi'il lazim. Fala tadulu ala ta'dil fi'li ya tidak menunjukkan kepada muta'addinya fi'il. Pemisalul mutasili bil muta'adi, contoh yang bersambung dengan muta'adi, misalnya ad-darbu darabtuhu Zaidan. Nah, hu ini domir yang bersambung dengan fiilnya, hu kembali ke masdar yaitu darbu. Ini yang dimaksud dengan kembali ke masdar. Ya. Begitu. Sehingga duhu di sini domir ini tidak
menjadi tidak sebagai maf'ul bih, tapi dia menggantikan masdar, ya, posisinya sebagai maf'ul mutlak. Kenapa? Karena asalnya darabtu darba, gitu kan. Saya telah memukul, ya kalau bermakna taukid, ya saya telah benar-benar memukul, ya, Zaidan, ya. Nah, Zaidannya yang maf'ul bihnya. Jadi domir di sini kembalinya kepada masdar. Nah, ini kalau kembali kepada masdar bukan ciri dari fi'il muta'addi. Ya, karena fi'il lazim pun bisa, ya, seperti misalnya yang contoh berikutnya, wa mizalul mutasilah bil lazim. Contoh yang bersambung dengan lazim, al-qiyamu qumtuhu. Ya, berdiri yang aku berdiri, ya. Maksudnya aku benar-benar berdiri. Al-qiyamu qumtuhu. Nah, hu di sini kembali kepada al-qiyam. Kembali kepada masdar. Nah, sehingga posisi domir tersebut adalah sebagai maf'ul mutlak. Hai kumtul qiyam. Asalnya adalah kumtu al-qiyamah. Ya, karena kalau maf'ul selain maf'ul bih, ya itu bisa bersambung dengan fi'il lazim. Ya, kalau fi'il muta'addi itu, ya cirinya adalah dia membutuhkan atau memansubkan secara langsung maf'ul bih. Ya, itu adalah fi'il muta'addi. Kalau maf'ul yang lain, ya maf'ul mutlak, maf'ul fi, itu tidak terkhusus kepada fi'il muta'addi. Ya, tapi bisa juga bersambung dengan fi'il lazim. Ya, misalnya kumtu, saya berdiri, kata koma itu fi'il lazim, bisa kita masuki selain tadi fi'il maf'ul mutlak, bisa juga misalnya maf'ul fi, ya, zarfu zaman misalnya, kumtu yaumal homisi misalnya gitu ya. Ya amamal baiti itu bisa. Ya. Gitu. Atau misalnya maf'ul ajri, ya, kumtu intidoron misalnya gitu ya. Saya telah berdiri untuk menunggu, ya, karena menunggu misalnya gitu. Jadi maf'ul selain maf'ul bih itu bisa bersambung dengan fi'il lazim. Yang merupakan ciri muta'addi itu adalah bersambung dengan maf'ul bih secara langsung, ya, yang memansubkan maf'ul bih secara langsung. Nah, kemudian di bait berikutnya, ya, bait ke 268, fansib bihi maf'ulahu in lam yanub an fa'ilin nahu tadabbartul kutub. Ya, maka mansubkanlah dengannya, dengan fi'il muta'addi itu, ya, maf'ulnya, maksudnya maf'ul bihnya. Ya, jika dia tidak menggantikan dari fi'il, nah, in lam yadub an fa'ilin. Ya, kalau menggantikan dari fa'il namanya naibul fa'il, ya, ketika fi'ilnya dimajulkan. Nahu tadabbatul kutub, contohnya tadabbatul kutuba. Ya, saya telah mentadaburi buku-buku. Nah, kutuba di sini adalah maf'ul bih yang dimansubkan, ya, oleh fi'il muta'addi yaitu tadabbartu, tadabbaro, ya, tadabbaru. Ya, dan dia tidak menggantikan dari fa'il, karena di sini fa'ilnya disebutkan yaitu tu, ya, domir mutasil, ya, itu domir rofin mutaharik, ya, ta di sini sebagai fa'ilnya. Ini contoh ini sebetulnya mengisyaratkan dari apa namanya contoh-contoh yang disebutkan oleh Ibnu Malik di dalam Alfiyahnya ini, selain mengandung pengajaran, mengandung adab, mengandung akhlak, juga ada isyarat-isyarat. Di sini beliau mengisyaratkan untuk menjawab tuduhan bahwa Ibnu Malik dia hanya belajar dari buku-buku, ya,
sehingga tidak dikenal guru-gurunya itu yang ahli ya, yang masyhur ya sebagai tokoh. Ya, maka beliau menjawab di dalam contoh ini, memang saya banyak belajar dari buku-buku, tetapi saya mentadaburi buku-buku tersebut. Ya, tadabbatul kutuba. Ya, sya'nul fi'lil muta'addi an yansiba maf'ulahu in lam yanub an fa'ilihi. Ya, perkara ataupun keadaan fi'il muta'addi itu ya memansubkan maf'ul bihnya jika dia tidak mengganti dari fi'ilnya. Artinya jika dia tidak menjadi naibul fa'il. Ya, dengan dimajhulkan fi'ilnya. Nahu tadabbartul kutuba, seperti tadabbartul kutuba fa inna ba'an huwa jabarofu kama taqaddam. Ya, jika dia mengganti dari fa'ilnya, artinya menjadi naibul fa'il, maka wajib marfu'nya. Karena menggantikan fa'il, otomatis ya dia dikenai hukum seperti hukum fa'il yang wajib marfu, ya sebagaimana yang sebelumnya sudah dibahas dalam pembahasan naibul fa'il. Karena kita sekarang di pembahasan jumlah fi'liyah ya, karena ilmu nahwu ini kan membahas jumlah ya. Dan jumlah itu hanya ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, metode Imam Ibnu Malik ini dalam alfiyahnya beliau mendahulukan jumlah ismiyah. Ya, kita sudah membahas jumlah ismiyah ya dalam pembahasan-pembahasan yang lalu ya, pada khobar ya, simkana ohatuha ya, simina dan khobar ina ohatuha dan sebagainya. Nah, sekarang kita di pembahasan jumlah fi'liyah. Itu sudah kita bahas tentang fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih. Ya, dan sekarang membahas tentang fi'ilnya itu, antara muta'addi dan lazim. Jadi sudah dibahas naibul fa'il itu hukumnya marfu. Nahu, nah ini tinggal dimajhulkan saja yang tadinya tadabbartul kutuba, sekarang tadabbaronya dimajhulkan menjadi tudubbiro. Tudubbirotil kutuba. Ya, gitu. Buku-buku telah ditadaburi. Maka kutubu ini menjadi naibul fa'il, dia harus marfu, ya, gitu. Tidak lagi sebagai maf'ul bih yang mansub, ya. Wa qad yurfa'ul maf'ulu ya wayun sabu al fa'ilu inda amni labsi. Nah, kadang-kadang, tapi ini jarang ya, dan ini juga tidak bisa dikiaskan, ya hanya kita yang didengar saja dari orang-orang Arab, dan sedikit ya, tidak banyak. Jadi kadang maf'ul bihnya itu marfu. Kalau secara hukum kan maf'ul bih mansub, fa'il marfu, ya kan? Dan tapi ada ya dari perkataan orang Arab itu yang terbalik. Maf'ul bihnya jadi marfu, fa'ilnya jadi mansub, ya inda amnil labsi, ketika aman dari kerancuan. Ya, dari menimbulkan makna yang tidak jelas, ya, ketika aman, syaratnya aman dari itu, dan ini tidak bisa dikiaskan, hanya didengar saja, ya, qaulihim, seperti perkataan mereka, kharaqas saubul mismaro, ya, kharaqa artinya melubangi ya, atau merobek, ya, saub itu baju, ya, al mismar itu paku. Nah, saub itu harusnya dia sebagai, bukan harusnya, memang dia sebagai maf'ul bih. Tapi di sini dimarfukan taubu. Mismaro ya itu sebagai fa'il. Ya harusnya kan horoko saubal mismaru. Ya secara kaidah asal ya horoko saubal mismaru. Paku telah melubangi atau merobek baju. Tapi didengar dari orang Arab ya horoko saubu ya. Maf'ul bihnya jadi marfu. Saubu, mismaronya fa'ilnya jadi mansub. Ya, horokot saubul mismaro ya begitu. Nah, wala iyan qasu dzalik. Nah, hal itu tidak bisa dikiaskan, tidak bisa kita buat sendiri ya begitu dibuat begitu saja ya, fa'il dimansubkan, maf'ul bih dimarfukan, tidak bisa. Ini hanya didengar saja. Bal yuktasaru fihi ala samai. Ya, terbatas kepada
apa yang didengar dari orang-orang Arab, ya. Begitu. Wal af'alul muta'addiyah ala salasati aqsam. Fiil muta'addi itu ada 3 macam. Al-qismul awal yang pertama ma yata'adda ila maf'ulain. Yang memuta'addikan dua maf'ul bih. Wahia qismani yaitu ada 2, ya ahaduhuma yang pertama ma aslul maf'ulaini fihil mubtada'u wal khabar. Yang asal kedua maf'ul bihnya itu ya adalah mubtada khabar. Kadzanna wa akhawatiha, seperti dzanna wa akhawatiha. Nah, ini sudah dibahas karena ini termasuk pembahasan jumlah ismiyah, ya, yaitu misalnya asalnya mubtada khabarnya misalnya Aliun maridun. Ya, Ali sakit, Aliun maridun. Nah, kita masuki fiil zona wa akhawatuha. Ini disebut dengan zona dan saudari-saudarinya, ya, yang bermakna mengira, ya. Misalnya zonantu aliyan maridon. Yang asalnya aliyun maridun mubtada khabar, kita masuki fiil zonna menjadi zonantu aliyan maridon. Saya mengira Ali itu sakit. Nah, aliyan itu maf'ul bih pertama. Maridon maf'ul bih kedua. Ya, dari zonna. Nah, maf'ul bih pertama dan maf'ul bih kedua ini asalnya mubtada khabar, aliyun maridun. Ditambah zonna. Gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan memuta'adikan dua maf'ul bih asalnya mubtada khabar. Yang kedua, malaisa asluha dzalik asluhuma dzalika, ya, yang asal kedua maf'ul bih tersebut bukan mubtada khabar. Ka'ato wa kasa, seperti memberi dan memakaikan. Misalnya a'taitul faqira at-ta'ama. Saya telah memberikan orang fakir itu makanan. Ya, tentu kan tidak bisa dia asalnya mubtada khabar, al-faqiru ta'amun, kan nggak bisa. Jadi karena asalnya bukan mubtada khabar. Ya, nggak bisa dikatakan al-faqiru ta'amun, orang fakir itu makanan, tidak. Karena bukan asalnya mubtada khabar. Ya, jadi ataitul faqira atau ama, saya memberikan kepada orang fakir makanan. Kasa memakaikan. Ya. Kasau tu Zaidan tauban. Jadi, saya memakaikan Zaid pakaian atau baju. Ya, itu memaf'ulkan, memuta'adikan dua maf'ul bih. Wal qismu tsani, dan bagian yang kedua ma yata'adda ya ila salasati mafa'il. Ya, yang memuta'adikan 3 maf'ul, ya. Ini yaitu fiilnya a'lama wa aro, ya. Nah, ini sebagaimana yang sudah kita bahas, ya, dalam pembahasan yang telah lalu, ya. Jadi a'lama di sini memberitahukan artinya. Ya, nanti fiil-fiil yang memuta'adikan ya 3 maf'ul ini, ya, menunjukkan makna-maknanya itu adalah memberitahukan. Memberitahukan siapa bahwa sesuatu itu bagaimana, kan begitu. Ya, misalnya a'lam tu Zaidan amron qaiman, misalnya gitu ya. A'lam tu, saya telah memberitahukan Zaidan kepada Zaid, amron bahwa Amr qaiman berdiri. Gitu, itu maknanya. Jadi maf'ul bihnya itu ada 3. A'lam tu Zaidan, saya telah memberitahukan kepada Zaid. Maf'ul bih pertama. Amron, bahwa Amr qaiman berdiri. Maf'ul bih ketiga. Ya, jadi memuta'adikan
3 maf'ul bih. Ya, begitu juga aro. Aro itu memperlihatkan, ya, memperlihatkan kepada siapa bahwa sesuatu itu bagaimana. Ya. Misalnya aro itu Zaidan amran maridon, misalnya begitu. Aro itu Zaidan, saya telah memperlihatkan kepada Zaid amran maridon, bahwa Amr itu sakit. Ya, aro itu Zaidan, Zaidannya adalah maf'ul bih pertama. Amron maf'ul bih kedua, ya. Maridon maf'ul bih ketiga. Gitu. Nanti selain yang dua ini ada nabba'a, ya, ada haddasa, akhbaro, yang maknanya itu sama, memberitahukan, ya, sama dengan a'lama, ya, anba'a, ya. Bagaimana yang sudah kita bahas, ya, dalam pembahasan sebelumnya, ya. Itu yang ketiga, ya. Jadi ada 3 macam tentang fi'il muta'addi ini. Yang kedua, maaf, yang ketiganya al-qism mutalis ma yata'adda ila maf'ulin wahid, ya, yang memuta'adikan kepada satu maf'ul, ya, maf'ul bih, ka doroba wa nahwihi, seperti doroba dan yang semisalnya. Dorob tu Zaidan, ya, doroba Aliyun Zaidan, Ali telah memukul Zaid. Nah, dia hanya memuta'adikan satu maf'ul bih saja, ya. Nah, kemudian di bait berikutnya, nah ini membahas tentang fiil-fiil yang lazim. Wa lazimun ghairul mu'adda wa hutim luzumu af'alis sajaya kanahim kada fa'alalla wal mudahik an sasa wa maqtada nadhafatan aw danasa aw aradan aw tawa al mu'adda liwahidin kamaddahu famtadda. Ya, dan fi'il lazim itu adalah selain fi'il muta'addi, mu'adda, ya, muta'addi. Wa hutim, dan wajib, ya, hutim wajib. Luzum af'alis saja, ya, melazimkan atau wajib menjadi fi'il lazim, yaitu fi'il yang menunjukkan sajaya. Sajaya itu sajiyah, tobi'ah itu sifat-sifat yang melekat yang bukan berupa gerakan fisik. Kanahima, ya, kanahima seperti kata nahima. Nahima itu artinya banyak makan ataupun terlalu berambisi, syahwat yang berlebihan. Nahima, ya. Kada fa'alalla, begitu juga seluruh fiil dengan wazan if'alalla itu lazim. Wal mudahi ika'an sasa, dan yang serupa atau yang satu wazan dengan ik'an sasa, if'an lala, ya, if'an lala, ya, baik tidak ada tambahan alif ataupun ada tambahan alif, seperti ik'an sasa ini ada tambahan alif. Jadi if'an lala atau if'an lala. Ik'an sasa artinya ta'akhkhara, mundur, ya. Jadi wazan if'an lala itu semuanya lazim, ya, lazim. Wa maqtada nadhafah, dan begitu juga, ya, yang bermakna kebersihan. Audanasa atau bermakna yang kotor. Au arodon atau sifat yang tidak melekat. Nah, ini beda dengan sajiyah. Kalau arodon itu sifat yang tidak melekat. Sebenarnya nanti kita akan lihat contohnya. Au tawa al mu'adda liwahidin, ya, atau lil mutawa'ah. Ya, mutawa'ah dari fi'il muta'adi yang memuta'adikan satu maf'ul lalu dibuat mutawa'ah. Yang mutawa'ahnya itu tentu dia menjadi lazim. Kamadahum tada. Nah, ini contohnya. Madahu memanjangkannya. Dia fi'il muta'adi memuta'adikan satu maf'ul bih, memanjangkannya. Famtada, maka dia menjadi panjang. Nah, imtada ini termasuk lil mutawa'ah, ya, sebagai hasil dari
perbuatan yang dilakukan atau dari fi'il muta'addi yang dilakukan. Itu namanya lil mutawah. Al-lazim huwa, yang lazim itu adalah ma laisa bimuta'addi, yang bukan muta'addi, wa huwa ma la yatasilu bihi hadhamir ghairil masdar, yaitu yang tidak bersambung dengan ha dhamir ya, yang selain masdar. Wa yatahattamu luzub likulli fi'lin dalin ala sajiyatin wa hiya tabi'ah. Ya, wajib fi'il itu lazim bagi setiap fi'il yang menunjukkan sajiyah atau tabi'ah, yaitu sifat yang melekat tadi itu yang bukan berupa gerakan fisik. Ya, syarupa seperti mulia ya, karuma juga sama mulia. Zurufa ya, cerdas atau bagus. Ya, ini menunjukkan sifat yang melekat. Ya, orang mulia ya melekat terus-menerus. Ya, cerdas sesuatu hal yang melekat. Ya, atau bagus ya. Nahima ya tadi banyak makan, terlalu berambisi ya, berlebihan dalam syahwat. Nahima seperti dalam hadis ya, manhumani ya, ada dua orang yang berambisi, sangat berambisi ya kepada sesuatu, la yasba'ani, yang tidak pernah puas ya, yaitu talibul ilmi dan talibul dunya. Nah gitu ya, dalam hadis itu walaupun dia mauquf ya kalau tidak salah hadisnya itu, yaitu pencari ilmu dan mencari dunia. Tidak, jadi sangat berambisi yang pencari ilmu. Jadi kita tinggal milih mau menjadi talibul ilmi atau talibul dunia. Kan kedua-duanya sama, manhumani. Ya, kalau talibul ilmi ketika dia sudah cinta terhadap ilmu, berambisi kepada ilmu, itu tidak pernah kenyang dengan ilmu, terus mempelajari sampai akhir hayat. Ya, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, ya, para ulama. Nah, ada juga yang talibul dunya, mencari dunia juga sama, manhumani, tidak pernah puas, ya. Jika sudah dapat harta segitu, dia terus ingin menambah, sebagaimana dalam hadis dijelaskan, kalau orang sudah memiliki satu lembah emas, dia akan menginginkan yang kedua. Terus sampai mulutnya disumpal oleh tanah, artinya sampai dia menemui kematiannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi talibul ilmi ya, bukan talibul dunya. Wa kadza kullu fi'lin ala wazni if'alalla, begitu juga seluruh fi'il dengan wazan if'alalla. Nah, ini kembali kepada ajaran tasrif ya. Wazan if'alalla misalnya iksya'arra, isya'arra itu merinding ya. Berdiri ya, bulu kulit itu ya merinding. Itma'anna ya, merasa tentram. Itu semuanya menunjukkan fi'il lazim, tidak membutuhkan objek ya, dengan wazan if'alala ini. Au ala wazni if'an lala, atau dengan wazan if'an lala. Nahu ika'an sasa. Ya, seperti ika'an sasa yang berarti tadi ta'akhara, mundur. Ya, wahron jama, dan kata ihron jama artinya berkumpul. Atau ifron ko'a. Ifron ko'a itu artinya menjauh, pergi menjauh, ifron ko'a. Ya, itu sebagaimana dalam contoh wajan tasrif ya, diantaranya yang dalam buku saya ya, metode teori kunci, itu disebutkan dua contoh, ihron jama dan ifron ko'a ya, di dalam bab if'an lala. Au dalla ala nadhafa, atau juga fiil yang menunjukkan kebersihan seperti tahura, bersih, thaubu ya, baju telah bersih, wa nadhufa ya, sama bersih. Pokoknya fiil-fiil yang menunjukkan kebersihan ya, itu adalah lazim. Au ala danas, atau sebaliknya yang menunjukkan kotor, danisa thaubu ya, baju itu telah kotor, wa wasikha, sama kotor juga, qadira, sama ya, dia menunjukkan lazim. Au dalla ala arad, atau menunjukkan sifat. Nah, kalau arad ini sifat yang tidak melekat, berbeda dengan sajiyah tadi. Nahu marido, zaidun sakit, itu kan tidak melekat.
ya, tidak terus-menerus sakit, ya ada saatnya dia sembuh, kan gitu. Itu disebutnya arad. Wahmarra, memerah, ihmarra wajhuha, misalnya wajahnya memerah, ya. Nah, itu menunjukkan sifat yang tidak melekat, ya tentu dia termasuk lazim, ya. Pokoknya setiap yang wazan faula yaf'ulu itu semuanya lazim. Faula yaf'ulu itu semuanya lazim. Au kana mutawi'an lima ta'ada ila maf'ulin wahid, ya, atau dia bermana mutawa'ah. Mutawa'ah itu dari hasil dari fi'il muta'adi yang dilakukan. Ya, tapi muta'adinya harus memuta'adikan satu maf'ul bih. Karena kalau memuta'adikan lebih dari satu maf'ul bih, nanti fi'ilnya tidak menjadi lazim, tapi memaf'ul bihkan memuta'adikan menjadi satu, berkurang. Misalnya madatu, ya, nahu madatul hadida famtada. Ya, saya telah memanjangkan, ya, memanjangkan besi. Ya, maka dia menjadi panjang. Nah, imtada, maka dia menjadi panjang, itu kan hasil dari fi'il muta'addi yang dilakukan, yaitu memanjangkan. Memanjangkan, maka hasilnya jadi panjang, begitu. Itu makna mutawa'ah. Nah, maka imtada ini dia lil mutawa'ah itu lazim. Karena mutawa'ahnya dari fi'il muta'addi yang memuta'addikan satu maf'ul bih, yaitu madatu, madda yamudu. Ya, memanjangkan besi, itu cuma satu maf'ul bihnya, sehingga ketika dibuat mutawa'ah jadi lazim. Wadah rojtu Zaidan fatadah roja, ya, dan aku menggelindingkan Zaid. Ya, menggelindingkan Zaid, maka dia menjadi tergelinding. Ya, jadi tadah roja, ya, itu menjadi lazim. Ya, karena dari fi'il muta'adi dahroja, ya, yang memuta'adikan satu maf'ul, ya, sehingga mutawa'ahnya itu jadi lazim. Ya, nanti yang menunjukkan mutawa'ah ini sebagaimana di dalam tasrif, ya, diantaranya di buku saya ataupun di buku-buku lain itu yang menunjukkan makna mutawa'ah itu kan ada wajan tafa'ala, kemudian juga ifta'ala, infa'ala, ya, itu juga if'an lala yang tadi ada if'alalla, itu ada yang untuk fungsi mutawa'ah, ya. Wa taraja biqaulihi wahid, dan keluar dari perkataannya li wahid, jadi untuk muta'adi, ya, yang muta'adikan satu maf'ul bih, mimma tawa'al muta'adi lila isnain. Ya, dari yang mutawa'ah dari muta'adi kepada dua maf'ul, fa innahu la yakunu laziman bal yakunu muta'adiyan ila maf'ulin wahidin. Ya, kalau yang fi'il muta'adinya memansubkan atau memuta'adikan dua maf'ul bih, itu kan tidak jadi lazim mutawa'ahnya. Ya, tapi jadi memuta'adikan satu maf'ul bih berkurang, ya kan gitu. Misalnya faham tuh, saya telah memahamkan. Nah, ini kan muta'adi. Cuman muta'adinya memuta'adikan dua maf'ul bih. Faham tuh, saya telah memahamkan Zaidan maf'ul bih pertama, al-mas'alata maf'ul bih kedua. Ya kan? Nah, ini ada dua maf'ul bih. Fa fahimaha, maka ia menjadi faham, maka dia memahaminya. Nah, fahima ini mutawa'ah dari fi'il muta'addi faham tuh. Karena tadi mutawa'ah itu adalah hasil, ya, dari fi'il muta'addi yang dilakukan, lalu hasilnya itu jadi mutawa'ah. Fa fahima, maka Zaid menjadi memahaminya. Nah, fahima ini karena dari muta'addi faham tuh memuta'adikan dua maf'ul bih, fahimanya menjadi memuta'adikan satu maf'ul bih. Itu hak di sini menjadi maf'ul bihnya. Nah, dia tidak jadi lazim kalau yang asalnya memuta'adikan dua maf'ul bih, tapi menjadi memuta'adikan satu maf'ul bih. Wa 'allamtuhun nahwa fata'allamahu. Dan aku telah mengajarkan dia ilmu nahwu.
ya, maka dia mempelajarinya, gitu kan? Memuta'adikan dua maf'ul bih. Saya telah mengajarinya ilmu nahu. Itu mengajarinya maf'ul bih pertama. Nahwa ilmu nahu maf'ul bih kedua. Maka dia mempelajari. Ta'alama ini adalah lil mutawa'ah. Cuman jadinya menjadi memuta'adikan satu maf'ul bih tidak lazim. Jadi ini yang dikatakan bahwa syarat mutawa'ah itu fiilnya menjadi lazim adalah yang berasal dari muta'adi yang memuta'adikan satu maf'ul bih. Ayo sekalian, ya sampai di situ pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ada waktu sekitar 4 menit. Kalau mau ada yang ditanyakan, silakan. Silakan Pak Mandais. Ini Ustaz tentang apa? Masih ini Ustaz untuk ciri membedakan lazim dengan muta'addi Ustaz, seperti contoh misalnya kata misalnya koma lazim ya. Kemudian kalau muta'addi misalnya contohnya darosa gitu Ustaz ya. Iya, iya. Ini kan bedanya tipis sekali Ustaz ya. Kira-kira patokan kata tersebut itu apa lazim atau darosa mungkin ada ciri-ciri tertentu selain tadi mungkin wajan-wajan yang Ya tadi tadi udah disebutkan. disebutkan. Kalau ciri-cirinya tadi udah disebutkan. Nah, cuman untuk mudah membedakan maknanya, ya adalah kalau fi'il lazim tidak butuh objek. Kita tanya aja, misalnya kamu berdiri butuh objek tidak? Nah, itu bisa ditanyakan apa? Ya, berdiri apa kan nggak bisa, nggak bisa ditanya. Nah, berarti itu lazim. Ya, kalau darosa belajar, bisa ditanyakan belajar apa? Bisa kan? Nah, berarti itu muta'addi. Yang butuh objek. Jadi gampangnya begitu. Ditanyakan dengan pertanyaan apa? Ya, kalau misalnya bisa dijawab berarti itu muta'addi. Makan apa? Nah, berarti makan tuh muta'addi akala. Ya, duduk apa? Nah, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Sehingga dia lazim. Masuk apa? Kan nggak bisa. Ya. Kalau misalnya masuk ke dalam bisa nggak bisa? Nah, itu menggunakan huruf jar. Dahol tuh ila kan gitu. Beda lagi ya Surya. Bukan dia dahol tuh tetap dia tidak muta'addi, ya dia tetap lazim. Tapi muta'adi bisa dikelazimkan, sebaliknya lazim bisa dikemuta'adikan nggak Ustaz? Kalau yang lazim bisa dikemuta'adikan. Misalnya yang berfungsi untuk memuta'adikan itu kan wazan af'ala dan fa'ala. Ya yang apa namanya biasanya ya. Gitu. Misalnya karuma mulia, akroma jadi memuliakan atau karoma memuliakan sama gitu ya. Ya, dari syarufa mulia sama ya jadi asyrofa atau syarofa. Khoroja keluar ya akhroja atau horroja. Ya, Berarti hanya dahola lazim bisa. adola dahola. Nanti akan dibahas muta'adikan dengan wazan af'ala, fa'ala ya. Begitu. Nah, ada juga yang lazim yang memuta'adikan dengan tambahan huruf jar gitu ya. Berarti hanya lazim bisa dikemuta'adi. Kalau muta'adi nggak bisa dikelazim ya Ustaz? Nggak bisa yang muta'adi nggak bisa kelazimkan. Ya. Kalau dikelazimkan yang memuta'adikan satu maf'ul bih tadi yang untuk berfungsi mutawa'ah tadi. Ya, juga ada bab tertentu ya, seperti tadi mada ya memanjangkan jadi imtada yang memanjang, imtada jadi lazim. Ya. Inilah ikhwas sekalian pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang membahas Alfiya Ibnu Malik tentang ta'adi dan lazim baru ada berapa 2 bait ya, sekitar